Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Konsumsi Islami yang beranggotakan 1. Meli Eksanti dengan NIM 094, kedua Elmi Agus Melani dengan NIM 00079, yang ketiga saya sendiri Romdoni dengan NIM 091, dan yang keempat adalah Muhammad Irfan Adi Prasetyo dengan NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi merupakan bagian aktivitas dari ekonomi selain distribusi dan produksi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang atau harta. Dalam ekonomi Islam sendiri, konsumsi juga memiliki pengertian yang hampir sama, tapi memiliki perbedaan mendasar, yaitu pada tujuan pencapaian dan cara pencapaiannya yang harus memenuhi kaidah syariat Islam. Menurut Adi Warman Karim, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermakna, yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan yang telah kamu infakkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sumber dasar hukum perilaku konsumsi. Dasar hukum perilaku konsumsi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dan ijtihad para ahli fiqh. Yang pertama adalah sumber yang berasal dari Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Yang selanjutnya adalah yang berasal dari Sunnah Rasul, yaitu pada Nabi bersabda, "Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang telah mempunyai kendaraan, yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada seseorang yang tidak berbekal." Kemudian Rasulullah menyebutkan berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua adalah ijtihad para ahli fiqh. Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sumber hukum ekonomi Islam termasuk di dalamnya terdapat dasar hukum tentang perilaku konsumen, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, serta Qiyas dan Ijtihad. Menurut Manan yang dituliskan oleh Muhammad dalam buku Ekonomi Mikro Islam, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi utility dalam konsumsi. Untuk fungsi utility sendiri digambarkan dalam kurva Indifferent. Jadi untuk fungsi utilitas sendiri itu menjelaskan adanya tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa pada jumlah tertentu. Jadi untuk semakin banyak jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, maka akan semakin besar tingkat kepuasannya. Dan selanjutnya ada marginal atau diminishing marginal utility, di mana hal itu menjelaskan tentang adanya penurunan kepuasan atau utilitas pada setiap tambahan yang diberikan. Hal ini juga diimplementasikan adanya suatu kepuasan total yang maksimal terhadap konsumsi suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu mengenai optimal solution. Jadi sesuai dengan asumsi rasional, maka konsumsi seorang muslim akan selalu bertindak rasional. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen itu senantiasa didasarkan dalam perbandingan antar berbagai preferensi, peluang dan juga manfaat serta mudarat yang ada. Konsumen yang rasional selalu berusaha menggapai profesi tertinggi dari segenap peluang dan manfaat yang tersedia. Konsumsi yang rasional berarti konsumen yang memilih satu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar.
Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seorang konsumen itu dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatan satu berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Dengan demikian, kepuasan maksimal seorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifferent dengan Budgetland. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan memaksimalkan utilitas atau kepuasan pada Budgetland tersebut. Yang kedua yaitu ada meminimalkan Budgetland pada utility atau kepuasan function tersebut. Saya Muhammad Irfan Adi Prasetyono akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Tujuan konsumsi Islam. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah. Mengkonsumsi suatu dengan niat yang meningkatkan ketaatan dan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Dalam konsumsi, seorang muslim harus mengutamakan kebaikan atau kehalalan suatu yang akan dikonsumsinya. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawi saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maksud rezeki yang baik di sini adalah melupakan syukur dan mengabaikan orang lain. Konsumsi Islam harus menjadikan ingat kepada yang maha memberi rezeki, tidak boros, tidak gigir, dan tidak memasukkan ke dalam mulutnya suatu yang haram, dan tidak melakukan pekerjaan yang haram untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Konsumsi Islam akan menjauhkan seseorang dari sifat egois, sehingga seseorang muslim akan menafkahkan hartanya untuk kerabat terdekat, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Prinsip dasar konsumsi Islam. 1. Prinsip keadilan. Ini mengartikan ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. 2. Prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor maupun jijik. 3. Prinsip kesederhanaan. Ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih-lebihan. Saya Elmi Agus Milani 079 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Irfan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip keempat, yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya ataupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. 5. Prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Selanjutnya yaitu etika dalam konsumsi Islam. Agar terpenuhinya kebutuhan hidup konsumen, seorang muslim akan berperilaku yang sangat erat hubungannya dengan etika dan norma dari konsumsi itu sendiri. Terdapat 4 aksioma pokok dalam konsumsi, yaitu 1. Tauhid atau kesatuan. Aksioma ini mempunyai 2 kriteria. Kriteria pertama yaitu mencapai makom ridhonya. Cita-cita terakhir ialah pengabdian kepada Allah SWT. Kriteria kedua adalah robaniyah masdar atau sumber hukum, dan manhaj atau sistem, yang mana kriteria ini menggambarkan suatu sistem yang ditetapkan untuk mencapai tujuan utama dengan sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, kehendak yang bebas.
Kehendak yang bebas adalah bagaimana manusia menyadari bahwa adanya qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab akibat dari kehendak Tuhan. Yang ketiga, halal. Islam membatasi kebebasan dari kehendak dengan hanya mengkonsumsi barang yang halal yang menunjukkan nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta menimbulkan maslahah yang paling optimal. Yang keempat, sederhana. Hal yang paling penting yang harus dijaga dalam berkonsumsi adalah menghindari sifat boros dan melampaui batas sehingga israf tidak dilarang dalam Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.